Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Rani Rasyida, Pak Eri, sama Pak Alko akan membahas tentang bagaimana game OTKIS itu dianalisis dan evaluasi serta digunakan untuk anak yang diindikasikan memiliki kelainan OTKIS. Mangga untuk memulai kita akan membahas mengenai game OTKIS itu sendiri. Silakan slide-nya. Slide pertama akan dibahas oleh saya sendiri untuk pendahuluan. Ini secara umum aja bahwa anak-anak yang menderita autisme itu memiliki kelainan dalam hal belajar maupun dalam perilaku. Nah, dari sini memerlukan media untuk menunjang proses pembelajarannya, baik berupa gambar maupun media interaktif yang bisa dilihat dan didengar oleh anak. Next slide. Nah, ini adalah media game yang kami analisis, yaitu media ini adalah media yang didesain oleh Universitas Teknika Malaysia, Melaka atau UTM. Ini sudah terpublish di Play Store sehingga semua orang bisa mengunduh dan mempergunakannya. Poin 2-nya Pak Benten. Game ini digunakan untuk alat deteksi dini yang dapat digunakan oleh guru pendidikan khusus atau kalau di Indonesia itu ada namanya guru luar biasa. Itu game ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai masalah persepsi visual di kalangan anak autisme. Ini game ini digunakan untuk pengenalan awal terhadap kelainan yang dialami oleh seorang anak yang terindikasi mengalami autisme itu sendiri. Oke, Pak, next. Nah, game ini terdiri dari 5. Yang pertama itu diskriminasi visual, yang kedua itu ini hubungan sosial, membedakan gambar yang satu dengan yang lainnya, jadi mencari perbedaan. Kemudian yang ketiga itu gambar yang sama seperti yang tadi, itu membedakan antar gambar yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat ini untuk mengingat gambar yang muncul. Jadi pada saat gambar yang muncul nanti ada gambar lain dan akan akan diulang kembali gambar yang mana tadi yang muncul. Jadi di sini lebih kepada mengingat bentuk. Kalau tadi membedakan, yang keempat ini mengingat bentuk. Yang terakhir ini adalah lebih kepada menyusun bentuk, dalam artian bagaimana si anak tersebut bisa menyusun sebuah rangkaian bentuk-bentuk yang acak sehingga menjadi satu bentuk utuh yang memiliki makna. Jadi tidak hanya satu objek saja, tetapi menjadi satu rangkaian dari beberapa objek sehingga menjadi sebuah sebuah lingkungan itu berada di mana gitu objek tersebut. Nah, mungkin itu dari analisis kami tentang game OTKIS ini di intinya. Nah, ini adalah reportnya atau hasil dari skor yang didapat pada saat anak setelah menggunakan atau mencoba bermain dengan OTKIS tersebut. Di sini ada beberapa screening report. Yang pertama tadi yang visual discrimination. Ini adalah hasil sampel saja. Ini waktu itu kami mencoba pada anak usia PAUD karena kami pikir ini bisa digunakan juga oleh anak usia PAUD yang di bawah 5 tahun.
Nah, ini anak tersebut sebenarnya tidak tidak ada indikasi autisme, cuma dicoba aja. Nah, di sini sebagai sampel aja ya Bapak. Nah, di sini ada visual discrimination nilainya 10 itu good dalam artian sempurna, dia nilainya betul semua. Untuk yang special relationship itu 0, nilainya kurang tentu saja, dan seterusnya. Di sini ada 5 aspek, 5 kriteria di dalam game of tickets itu gitu. Dan ini hanya satu aspek saja yang diidentifikasi, yaitu visual spesialnya gitu. Jadi hanya melihat, jadi indikator kalau dalam psikologi perkembangan itu kan ada beberapa hal yang ditelaah. Salah satunya itu bagaimana perkembangan visual anak dalam memahami sebuah benda atau sebuah gambar gitu. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya game of tickets ini hanya mengidentifikasi gejala bagaimana anak bisa memahami sebuah gambar begitu. Next, ini udah ya Pak, next. Nah, ini selanjutnya kelebihan dan kekurangan itu akan dibahas oleh Pak Alko ya. Sama saya, Bu. Oh, sama Pak Eri. Mangga Pak Eri, lanjut aja. Aplikasi atau game AWOTIKIT ini memiliki beberapa kelebihan yang memang menjadi satu keunggulan kenapa aplikasi ini sangat cocok untuk digunakan bagi anak-anak autis. Itu yang pertama, aplikasi sangat user friendly, mudah digunakan oleh anak-anak karena memang tampilannya juga sederhana, jadi memang menyenangkan untuk digunakan. Terus dapat melatih daya ingat anak dan membedakan bentuk benda, itu sesuai dengan tujuan aplikasinya. Tes yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan yang mudah sampai ke yang sulit. Itu rule sebuah game memang seperti itu ya. Jadi dari awal mudah sampai ke yang paling sulit. Terus tampilan dengan bentuk warna-warna yang disukai. Nah, selanjutnya Pak. Nah, untuk kekurangannya mungkin ini kekurangan yang kami analisa dan mudah-mudahan ini menjadi improvement juga untuk kedepannya perbaikan game ini. Itu yang pertama, audio kurang menarik untuk anak, jadi memang kurang banyak audio, tidak terlalu variatif untuk audio. Terus game harus didampingi oleh orang tua untuk anak-anak yang belum bisa membaca karena instruksinya semua berupa teks. Terus game harus lebih bervariatif dengan bentuk yang beragam. Itu jadi beberapa kekurangan yang lebih ke user experience. Nah, terus ada kami mencoba meredesain aplikasi ini, tapi masih dalam bentuk UI, jadi user interface gitu, yang merupakan menjadi saran dan rekomendasi kami. Itu yang pertama, instruksi adalah atau arahan sebaiknya dalam bentuk audio karena memang ini untuk anak ya, jadi meminimalisir ketidakpahaman anak, soalnya kurang adanya umpan balik atau feedback. Dan memang ini salah satu yang menjadi pokok ya dalam sebuah aplikasi. Terusnya selanjutnya media sebaiknya game per level untuk mengatur sejauh mana tingkat autisme anak. Skill yang dilatih bisa lebih bervariatif, contohnya bisa ditambahkan dengan latihan untuk mendengarkan instruksi. Jadi memang mungkin lebih banyak ya jenis aplikasinya atau jenis gamenya yang ada di dalam aplikasi. Nah, berikut ini seperti ini tampilan yang kita usulkan atau redesign yang kita usulkan. Itu tidak terlalu banyak, soalnya tidak ada perubahan dalam segi aplikasi. Kita hanya memperbaiki dari segi tampilan gitu, dengan tujuan untuk memaksimalkan kemampuan anak. Jadi dengan user ya, dengan tampilan yang lebih menyenangkan, diharapkan anak lebih senang dengan aplikasi atau dengan game yang ada sekarang atau dengan game AWOTIKIT ini. Nah, seperti ini tampilan untuk home. Sampai nanti kita coba redesign dari awal sampai akhir, yang akan dijelaskan dari awal sampai akhir
oleh Pak Alko. Mangga Pak Alko. Terima kasih, Pak Edi. Baik, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai tampilan UI ya. Jadi kita tahu bahwa game ini adalah game yang dipergunakan oleh anak-anak ya, autis gitu ya. Jadi dalam artian adalah secara visual tampilannya haruslah bagus, menarik perhatian anak itu sendiri. Karena sebelum mereka menggunakan game ini diusahakan tampilan dari game tersebut atau screen-nya tentu menarik gitu, atau UI-nya menarik. Nah, ini adalah tampilan home dari hasil redesign kami. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa tampilan home paling depan itu lebih friendly ya untuk anak autis ya. Dan kemudian ada ikon atau menu-menu yang memudahkan dalam pengoperasian ya. Nah, kemudian juga tulisannya jelas, kemudian bold, tebal ya. Kemudian mudah dalam pengoperasiannya. Nah, kemudian selanjutnya pada screen yang kedua, ini adalah tampilan menu main menu ya. Ya, di antaranya ada home, kemudian about us, kemudian contact us dan play game. Nah, ketika kita mengklik setiap icon ini, ya itu akan masuk ke tampilan screen yang lain. Contohnya ketika kita menekan home, kemudian akan tampil menu welcome gitu ya, dan ada tulisannya di sini ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah menu bagian rules ya. Kemudian pada bagian ini memuat petunjuk ya, atau mungkin aturan main lah bisa dibilang gitu, penggunaan aplikasi ini. Tujuan dari menu ini, tujuan dari tampilan ini adalah memudahkan nanti pengguna atau user untuk membaca ya, kemudian memulai bermain atau pengen latihan dulu gitu ya. Di sini ada petunjuk di sini ya. Kemudian jika user atau pengguna pengen latihan dulu bisa mengklik exercise. Kemudian jika pengen langsung mengikuti game, langsung tes ini. Dan ini tampilannya sudah diredesain lebih menurut kami lebih ceria gitu ya. Lebih ceria. Nah, selanjutnya pada game 1 yaitu mengenal bentuk ya, bisa kita lihat di sini. Di game 1 ini adalah game atau session di mana user itu dia mengenal bentuk yang sama ya. Ini bertujuan untuk mengetes konsentrasi dan kecakapan gitu. Jadi peserta atau user gitu ya, itu dia mencocokkan gitu, mengenal bentuk dari apa yang sudah dia lihat sebelumnya gitu. Ini dia tampilannya. Kemudian selanjutnya game yang kedua itu mengenal bentuk yang berbeda ya. Bentuk yang berbeda dalam artian adalah bisa kita lihat bahwa permainan ini dia mencari ya, mana sih keempat gambar yang salah satu yang berbeda gitu, di antara bentuk-bentuk yang lainnya, sehingga game ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan anak untuk mengenal perbedaan bentuk. Kemudian selanjutnya, ini masih yang game kedua ya. Ini game ketiga ya. Selain mengenal bentuk, juga mengenal ukurannya. Ada ukuran yang lebih besar, tampilan perbedaan dari keempat gambar tersebut ada yang paling berbeda. Kalau yang sebelumnya
itu mengenal dari bentuk yang berbeda. Kemudian yang ini mengenal dari ukuran yang berbeda. Selanjutnya, yang game keempat, kemampuan mengingat atau daya ingat. Jadi pada game keempat ini, user mengidentifikasi kemampuan dalam mengingat bentuk hewan yang muncul di layar. Jadi nanti akan ditampilkan gambar hewan gitu ya. Kemudian dari game ini untuk melatih atau mengetes daya ingat dari user tersebut, gitu, dari anak autis tersebut. Selanjutnya yang kelima, ini adalah puzzle gitu ya. Jadi menyusun gambar, kemudian anak-anak atau user itu dilatih untuk mengingat, ya. Kemudian berpikir susunannya seperti apa, ya. Layaknya ketika kita menyusun sebuah puzzle, maka susunan puzzle tersebut jika sudah berhasil, maka akan nampak sebuah gambar yang utuh. Gitu. Baik, di bagian skor, ini adalah tampilan sebuah UI, ada gambar lencana, bintang, kemudian ada skor. Kemudian di sini juga ditampilkan ada tulisan reply, kemudian next reply berarti ingin mengulang kembali atau mungkin next untuk melanjutkan permainan ke tahapan selanjutnya. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Eri, silakan. Baik Pak, terima kasih ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Alko, bahwa yang kita redesign itu baru dalam bentuk UI, gitu, sehingga di sini belum terlihat nih alur tiap game-gamenya, tapi secara prototipe seperti ini bentuknya, gitu. Kita mulai dari awal sampai akhir itu memang diganti dengan warna, diganti dengan icon-icon yang lebih menarik. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta dan juga rasa ingin menyelesaikan permainan, gitu. Jadi tidak ada bosan dan tidak boring dalam mengerjakan. Nah, mungkin di luar itu kita improve sedikit seperti penambahan algoritma seperti yang sudah disampaikan Pak Alko, itu menambahkan bintang di akhir perhitungan, gitu. Jadi di luar itu kita hanya improve di bagian tampilan saja. Nah, itu yang bisa disampaikan oleh saya. Mangga dari Bu Rani mungkin ada tambahan. Sebenarnya dari saya sedikit saja Pak, menambahkan dari Pak Eri sama Pak Alko, bahwa yang kita desain ini adalah baru sebatas user interface-nya ya Pak ya. Jadi kita memperbaiki tampilan-tampilan yang di AutoKit sebelumnya itu ada beberapa tampilan yang kurang cerah. Nah, kita bikin di sini lebih cerah, lebih menarik lah intinya. Jadi karena anak itu lebih suka dengan warna-warna cerah, lebih suka dengan gambar-gambar cerah, kemudian lebih suka dengan gambar-gambar yang bervariatif juga. Nah, jadi kita bikin desain ini tampilannya lebih cerah, lebih menarik, dan lebih variatif gambar dan warnanya. Dan itu harapannya kita bisa menarik minat anak atau menarik minat user untuk bisa menggunakan game ini dengan antusias, gitu. Karena game ini bukan sekedar bermain, tetapi bagaimana game ini bisa mengidentifikasi awal anak yang tergejala autis. Itu kan tujuan bikin game ini ya Pak ya. Nah, seperti itu dari saya. Mungkin sekian ya Pak ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak Eri, Pak Alko sebelum kita tutup mungkin? Cukup Bu. Cukup ya. Nah, alhamdulillah kelompok kami sudah menyampaikan rencana atau desain game pengembangan dari AutoKit yang dari Malaysia itu. Mudah-mudahan dengan apa yang kami desain ini bisa memberikan masukan untuk pengembangan game AutoKit itu sendiri. Kita akhiri saja ya Pak. Alhamdulillah kita akhiri aja pertemuan kita ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.